Selamat malam, Ibu Cindy Claudia Putri dan rekan-rekan kelas Ekonomi Makro PJJ Akuntansi. Perkenalkan, saya Anam Rizky Alfi Nurmalita selaku perwakilan dari kelompok kami. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil analisis makroekonomi mengenai neraca pembayaran Indonesia dan aplikasi model-model Fleming dalam analisis perekonomian Indonesia periode tahun 2025-2026. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, kemudian ada Mbak Alivia Nurhelina, ada Mbak Nurul Fauzia, Mbak Rahmawati Bibi Safitri, dan Mbak Vivin Triani. Pada diskusi kali ini, kami akan membedah dua bagian utama. Pertama, ketahanan eksternal Indonesia yang dicerminkan oleh NPI dan dampaknya pada kurs rupiah. Kedua, bagaimana kerangka teori model Fleming menjelaskan efektivitas kebijakan fiskal versus moneter di Indonesia saat ini. Mari kita mulai dari bagian yang pertama. Jika kita melihat kondisi makroekonomi pada triwulan 1 tahun 2026, ketahanan eksternal Indonesia menghadapi tantangan dinamika global yang cukup dinamis. Defisit transaksi berjalan atau current account deficit mencatatkan angka sebesar 4 miliar US dollar atau sekitar 1,1% dari PDB. Angka ini menunjukkan peningkatan defisit dibandingkan periode akhir tahun sebelumnya yang berada pada level 2,5 miliar US dollar. Penyebab utama pelebaran defisit ini adalah meningkatnya tekanan eksternal berupa perlambatan permintaan global dan tingginya ketidakpastian pasar keuangan. Namun, kabar baiknya adalah neraca perdagangan non-migas Indonesia masih konsisten mencetak surplus. Surplus non-migas ini menjadi bantalan atau penopang utama yang menjaga agar defisit transaksi berjalan tidak membengkak lebih jauh dan tetap berada dalam kisaran batas aman di bawah 2% PDB. Selanjutnya, untuk bagaimana mekanisme defisit dan arus modal ini mentransmisikan dampaknya ke nilai tukar rupiah, penjelasan detail akan disampaikan oleh Mbak Alivia. Silakan Mbak Alivia. Terima kasih Mbak Anam, saya Alivia Nurhelina. Di slide ini kita melihat hubungan langsung antara neraca pembayaran dengan stabilitas nilai tukar rupiah melalui 3 rantai transmisi. Yang pertama yaitu jalur defisit transaksi. Ketika pembayaran luar negeri untuk impor barang dan jasa melebihi penerimaan devisa kita, permintaan pasar terhadap dolar Amerika Serikat meningkat. Jika lonjakan permintaan ini tidak diimbangi dengan masuknya modal asing, rupiah secara fundamental mengalami tekanan depresiasi. Yang kedua yaitu jalur surplus transaksi. Sebaliknya, jika ekspor kita membaik sehingga terjadi surplus, penawaran valuta asing di dalam negeri berlimpah, yang menjadi daya dorong penguatan atau apresiasi rupiah. Yang ketiga yaitu peran arus modal dan cadangan devisa. Aliran investasi masuk baik berupa foreign direct investment maupun investasi portofolio menambah pasokan falas. Disinilah posisi cadangan devisa yang kuat bertindak sebagai shock absorber atau bantalan bagi Bank Indonesia untuk melakukan intervensi saat volatilitas rupiah tinggi. Sekarang kita akan melangkah ke bagian kedua, yaitu membedah fenomena ini dengan teori ekonomi makro model Mundell-Fleming. Penjelasan dasar teori akan dibawakan oleh Mbak Nabila. Terima kasih Mbak Alivia. Teman-teman sekalian, saya Nabila Nurul Fauzia. Mohon izin menjelaskan tentang teori Mundell-Fleming. Model Mundell-Fleming adalah pengembangan kurva ISLM untuk perekonomian terbuka. Teori ini memprediksi efektivitas kebijakan berdasarkan sistem nilai tukar yang dianut. Yang pertama, pada rezim kurs mengambang atau floating exchange rate dengan mobilitas modal yang tinggi, kebijakan moneter sangat efektif mempengaruhi pendapatan nasional dan juga nilai tukar. Sebaliknya, pada kebijakan fiskal menjadi tidak efektif karena timbulnya fenomena crowding out total akibat apresiasi nilai tukar. Yang kedua, pada rezim kurs tetap, kondisinya itu berbalik. Kebijakan fiskal sangat efektif karena Bank Indonesia wajib mencetak uang untuk menjaga pasar kurs. Namun, di kebijakan moneter menjadi tidak efektif karena kehilangan independensinya.
Next slide. Lalu bagaimana dengan profil Indonesia sendiri di dunia nyata? Secara hukum atau de jure, Indonesia menganut sistem nilai tukar bebas mengambang atau free floating. Tapi secara praktis atau de facto, Indonesia menjalankan sistem managed floating di mana Bank Indonesia secara aktif mengawal kestabilan rupiah. BI menjalankan strategi triple invention yang terpadu 3 pasar sekaligus. Yang pertama ada pasar spot, pasar DNDF, dan pasar sekunder SBN. Karena lalu lintas modal Indonesia tergolong terbuka dan modalitas modal yang tinggi, dalam grafik Mundell-Fleming, kurva balance of payment atau BP Indonesia digambarkan berbentuk landai. Lalu, mengapa dalam kondisi seperti ini kebijakan fiskal dikatakan kurang efektif? Analisa detailnya akan dibahas oleh Mbak Wibi. Silakan Mbak Wibi. Terima kasih Mbak Nabila. Saya Rahmawati Wibi Safitri. Mengapa ekspansi fiskal kurang efektif mendorong output di Indonesia? Mari kita urutkan mekanismenya. Yang pertama, ketika pemerintah melakukan ekspansi fiskal dengan meningkatkan belanja negara dengan huruf G, kurva IS bergeser ke kanan. Hal ini mendongkrak suku bunga domestik di atas suku bunga internasional. Yang kedua, suku bunga domestik yang menarik ini memicu arus modal asing masuk secara masif atau capital inflow. Ketiga, masuknya falas membuat rupiah terapresiasi. Namun, rupiah yang terlalu kuat membuat produk ekspor Indonesia menjadi mahal di pasar global. Sementara barang impor menjadi murah. Akibatnya, ekspor neto yang di sini X-Men-M merosot tajam. Yang keempat, penurunan ekspor neto ini menghapus dorongan kenaikan belanja pemerintah tadi, mengembalikan kurva IS ke posisi awal. Inilah yang disebut dengan exchange rate crowding out. Bahkan jika ekspansi fiskal dilakukan secara ugal-ugalan, tanpa kredibilitas, persepsi resiko pasar akan meningkat, memicu capital flight yang justru akan memperlemah rupiah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Vivir. Baik, terima kasih kepada Mbak Rahmawati Wibi Safitri. Untuk selanjutnya terkait keunggulan kebijakan moneter Bank Indonesia. Mengapa kebijakan moneter menjadi garda terdepan atau frontline defense yang jauh lebih efektif di Indonesia? Alasannya yang pertama yaitu karena respon cepat. BI dapat merespon gejolak pasar secara harian melalui intervensi falas atau bulanan melalui rapat Dewan Gubernur. Kebijakan fiskal membutuhkan proses legislasi APBN yang panjang bersama DPR. Untuk yang kedua, terkait transmisi kuat. Ketika BI melonggarkan moneter, suku bunga turun. Terjadi depresiasi terkendali yang langsung mendongkrak daya saing ekspor neto kita. Untuk yang selanjutnya, fleksibilitas tinggi. Kebijakan moneter tidak terkait oleh undang-undang batas defisit anggaran 3% dari PDB seperti halnya APBN. Terkait kesimpulan kontes kebijakan, sebagai rangkuman, mari kita cermati matriks perbandingan antara kebijakan moneter dan fiskal dalam kerangka perekonomian Indonesia saat ini. Untuk parameter evaluasi dampak teoritis, kebijakan moneter sangat efektif menggerakkan GDP via ekspor neto dan kurs. Sementara dalam kebijakan fiskal kurang efektif karena efek hilang tergerus crowding out kurs. Dalam parameter evaluasi, kecepatan respon di kebijakan moneter sangat cepat dan bisa dievaluasi harian atau bulanan. Sementara dalam kebijakan fiskal, untuk kecepatan responnya lambat, serta terikat siklus APBN dan legislasi. Untuk parameter evaluasi batasan hukum, dalam kebijakan moneter sangat fleksibel dan dinamis merespon pasar global. Sementara fiskal, batasan hukumnya bersifat kaku atau dibatasi Undang-Undang Keuangan Negara maksimal 3% PDB. Kesimpulannya, dalam rezim kurs yang fleksibel dengan mobilitas modal tinggi, Bank Indonesia memegang peran sentral dalam stabilisasi jangka pendek, sementara kebijakan fiskal lebih ideal difokuskan pada perbaikan struktural jangka panjang. Demikian pemaparan dari kelompok kami mengenai analisis neraca pembayaran Indonesia dan implementasi model Mundell-Fleming. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian Ibu Cindy Claudia Putri, dan kami mohon maaf apabila terdapat banyak kekeliruan dalam penyampaian materi. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.